Assalamualaikum Bu Novi dan Bu Lina. Waalaikumsalam Bu Yulin. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Maaf ya, ini saya ngadakan Zoom mendadak ini. Rencananya besok saya tuh mau supervisi di kelasnya Bu Novi. Apa boleh Bu Novi? Boleh Bu, dengan senang hati Bu Yulin. Besok saya ada jam di Oh, ada jam di jam pertama ya Bu. Materinya apa nih Bu kalau boleh tahu? Ini tentang mengidentifikasi masalah penerapan transfer dan transformasi energi yang penting bagi masyarakat, bagi kehidupan manusia melalui diskusi, tayangan, dan simulasi serta menyajikan laporannya Bu. Wah, menarik nih sepertinya. Besok supervisi kita akan seru nih Bu. Iya benar Bu. Ya Bu Yulin, besok setelah supervisi saya mau melakukan proses coaching bersama Bu Yulin dan Bu Lina. Maukah Bu Lina besok menjadi pengamat saya dan Bu Yulin dalam proses coaching besok Bu? Boleh Bu, saya siap jadi pengamat. Dan kebetulan besok habis maghrib saya lagi free di rumah, tidak ada kegiatan kok. Wah, boleh tuh Bu Novi, tapi kegiatannya dilakukan daring saja ya, karena saya besok pulang di rumah itu di sekolah itu sampai jam 4. Jadi baru bisa setelah maghrib. Bagaimana? Iya, setuju Bu. Berarti habis maghrib ya Bu. Ya, habis maghrib. Oke, Bu? besok kita ketemu lagi habis maghrib ya, Bu Novi dan Bu Lina. Baik dah. Ya, kita akhiri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Lina dan Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Yuli. Gimana nih, sudah siap untuk hari ini kita melakukan kegiatan coaching? Siap Bu, terutama saya ini yang dari kemarin kan minta janjian untuk coaching sama Bu Yulin dan diamati Bu Lina. Kalau saya sudah siap jadi pengamat Bu. Iya benar Bu Novi. Terima kasih ya Bu Lina sudah meluangkan waktu untuk jadi pengamat coaching antara saya dengan Bu Novi. Kita mulai saja ya, karena sepertinya waktu kita tidak banyak ini. Kalau terlalu malam, nanti kita tidak bisa istirahat karena tadi sudah seharian padat sekali aktivitas kita. Baik Bu Novi, apa nih yang ingin Bu Novi bicarakan hari ini atau obrolkan atau diskusikan dengan saya hari ini Bu Novi? Begini Bu, tadi kan Bu Yulin sudah melihat saya dari kegiatan supervisi di kelas. Menurut saya kegiatan kelas saya tadi itu kayak ada yang kurang gitu Bu. Ada yang kurang. Kurang yang bagaimana maksudnya Bu Novi? Tadi pas proses pembelajaran berlangsung, waktu pengumpulan tugas gitu ya, saya melihat tugas anak-anak yang dikumpulkan kok kurang greget ya kesannya ya. Kurang greget ke saya gitu, kurang apa ya, biasa saja gitu. Hasil yang mereka kumpulkan kayak kurang menarik gitu, kreativitas anak-anak itu kayak kurang pada tugas tersebut. Oh, jadi topik hari ini kita akan membicarakan ketika Bu Novi melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemudian pada saat pengumpulan tugas, anak-anak itu kurang kreativitasnya tuh kurang dalam bentuk pengumpulan tugasnya, begitu Bu Novi? Iya benar Bu, biasa saja menurut saya, tidak menarik gitu Bu. Oh, seperti itu. Baik, Bu Novi. Kita sudah mengetahui nih tujuan obrolan kita, yaitu tujuannya setelah itu apa yang ingin Bu Novi harapkan atau apa nih harapan atau tujuan obrolan kita hari ini, Bu Novi? Ya, saya sih inginnya siswa saya bisa menjadi lebih kreatif gitu dalam mengumpulkan tugas, terutama di bahan presentasinya gitu ya. Baik, jadi topik kita hari ini kurang kreativitasnya anak-anak dalam mengumpulkan tugas. Kemudian harapannya Bu Novi agar anak-anak itu lebih kreatif dalam
bentuk pengumpulan tugasnya. Begitu ya Bu Novi ya? Iya benar Bu Yulin. Baik, selanjutnya menurut Bu Novi, aktivitas anak-anak dalam mengumpulkan tugas yang bagaimana yang Bu Novi itu anggap ini kreatif. Si A mengumpulkan, wah bagus nih, menarik nih. Si B mengumpulkan, wah beda lagi nih, menarik nih. Yang bagaimana maksudnya Bu Novi? Ketika saya beri tugas membuat bahan presentasi itu Bu, seperti tugas tadi itu di kelas pas disupervisi oleh Bu Yulin tadi, siswa itu membuat bahan presentasinya kan terkesan monoton, kurang menarik, terus yang ditampilkan hanya tulisan-tulisan, itu pun yang saya lihat semacam hanya salinan dari buku gitu. Padahal saya itu sudah bebaskan loh ke anak-anak bentuknya. Kalian boleh silahkan buat dalam bentuk PowerPoint, video boleh, infografis boleh, grafik boleh, silahkan gitu. Saya sudah sampaikan ke anak-anak. Jadi berupa video, PPT atau ada yang lain-lain itu menurut Bu Novi menarik ya Bu. Iya Bu. Jadi kalau siswa mengumpulkan dalam bentuk-bentuk tugas seperti itu, mereka sudah anggap kita di skala 10 ya Bu. Sekarang menurut Bu Novi, kondisi anak-anak di kelas Bu Novi itu berada di skala berapa dari 1 sampai 10? Mereka kreativitasnya ada di level atau di skala berapa? Menurut saya masih di level 2 Bu. Karena mereka tuh cuma bentuk tulisan gitu. Iya, kurang menarik ya Bu Novi. Sekarang, peluang atau kesempatan yang Bu Novi lihat di kelas itu untuk memancing atau meningkatkan kreativitas anak-anak dalam membuat tugasnya itu kira-kira apa? Dalam peluangnya atau untuk memancing kreativitas anak-anak itu ada kesempatan atau tidak? Apa ya? Kayaknya anak-anak itu perlu diberikan sesuatu yang baru nih, biar tertarik seperti pengenalan aplikasi Canva gitu mungkin untuk digunakan dalam membuat tugas Bu. Wah, ide bagus. Ada yang lain yang bisa dilakukan Bu Novi? Saya bisa sih memberikan link-link YouTube gitu ya, tutorial pembuatan tugas melalui Canva atau mungkin PowerPoint yang lebih menarik, kayaknya bisa gitu. Nah, dari sini apa kira-kira rencana yang kompleks yang akan Bu Novi lakukan? Yang pertama ya Bu ya, saya akan menunjukkan link contoh-contoh bahan tayangan PowerPoint, Canva atau sejenisnya yang dapat ditiru oleh siswa. Nah sekalian nanti saya juga mau kasih sedikit tips gitu ya, cara membuat tugas tadi dengan Canva. Soalnya kebetulan di kelas 10 kan ada mata pelajaran informatika, jadi bisa saya sisipkan di situ. Ya. Untuk ukuran keberhasilan yang ingin dicapai, di skala berapa nih setelah Bu Novi melaksanakan rencana tersebut? Ya pengennya di level 10 Bu. Baik, rencana Bu Novi itu yang pertama tadi ya, menunjukkan link atau contoh-contoh bahan tayangan bentuk PPT seperti Canva atau sejenisnya yang dapat ditiru oleh siswa. Sekalian mau memberikan sedikit tips ya Bu tadi, atau link-link berupa YouTube. Kemudian nanti harapan dari Bu Novi itu siswa bisa berada di level 10, begitu. Iya benar Bu. Iya. Kapan rencana mulai mau dilaksanakan nih aksinya nih? Saya mulai hari Kamis ya Bu ya, karena saya ada jam lagi di hari Kamis nanti Bu. Bu Novi siap berkomitmen dengan rencana yang akan dilaksanakan Bu Novi ini? Saya siap berkomitmen Bu, tidak hanya di kelas yang saya disupervisi tadi ya, saya juga akan menerapkan di kelas-kelas lain nantinya, biar anak-anak juga semuanya lebih kreatif gitu Bu. Ada yang bisa mendukung komitmen Bu Novi? Mungkin? Ada Bu Feti Bu. Dia juga bisa menggunakan aplikasi Canva ini ya, dan juga pengajar informatika. Nanti saya akan meminta bantuan Bu Feti untuk membantu saya mengajari anak-anak menggunakan aplikasi Canva. Nah, dari obrolan kita, apa yang Bu Novi dapat simpulkan?
Sepertinya sudah Bu. Yang pertama, saya merencanakan untuk menunjukkan link-link contoh bahan tayangan PPT, Canva atau sejenisnya yang dapat ditiru oleh siswa. Kemudian sekalian mau saya kasih sedikit tips cara membuatnya dengan Canva. Dan saya harapkan anak-anak bisa mencapai level 10 tingkat kreativitasnya, serta saya nanti akan minta bantuan Bu Feti untuk membantu saya menjalankan komitmen saya ini. Wah, sepertinya dari kesimpulan obrolan kita hari ini, besok rencana yang akan dilaksanakan oleh Bu Novi hari Kamis ya Bu, akan seru nih. Ya, Iya benar. iya. Saya ingin nanti setelah rencana dilaksanakan, hasilnya saya pengen tahu nih. Kita ngobrol-ngobrol lagi, boleh Bu Novi? Siap Bu Yulin. Apakah anak-anak sudah berada di level atau di skala 10 nih nanti kreativitasnya? Sepertinya menarik nih nanti kalau dikasih media-media seperti itu anak-anak ya Bu. Iya, siap Bu Yulin. Tidak terasa nih waktu kita sudah hampir malam Bu. Kita sepertinya harus juga segera istirahat. Bagaimana sekarang perasaannya Bu Novi setelah melakukan proses coaching bersama saya dan diamati oleh Bu Lina? Alhamdulillah better gitu ya, kayaknya ya, plong banget bisa bercerita masalah dan mendapatkan solusinya. Terima kasih atas waktunya Bu Yulin dan Bu Lina. Sama-sama Bu. Baik, kita sudah selesai. Mungkin dari hasil pengamatan Bu Lina, boleh nih bagaimana proses coaching kita hari ini? Oke, terima kasih. Alhamdulillah, proses coaching yang saya lihat dari yang sudah dilaksanakan, Bu Yulin dan Bu Novi ini sepertinya memang sudah berjalan dengan baik. Nah, dari tahapan Tirta itu langkah-langkahnya itu sepertinya sudah terlihat jelas. Yang pertama dari tujuannya, kemudian identifikasi, ini sudah berhasil menggali situasi dari coaching ini tadi, permasalahan yang dialami oleh Bu Novi. Kemudian yang ketiga, rencana aksinya juga sudah ada, kemudian tanggung jawabnya juga sudah nampak di situ. Bu Novi sudah memberikan komitmen yang ada, dan selanjutnya yang perlu diperbaiki lebih lanjut ini mengenai mendengarkan aktif. Nah, ini harus keduanya ini saling penuh perhatian, saling mendengarkan aktif. Dan kehadiran penuhnya sih kayaknya sudah cukup bagus ini untuk Bu Yulin dan Bu Novinya. Hanya saja mudah-mudahan ini bisa terus dilatih dan belajar terus, perlu belajar berkali-kali agar proses coaching ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Yulin dan Bu Novi. Terima kasih. Terima kasih Bu Lina. Oke, kiranya cukup dulu ya Bu proses coaching kita hari ini. Terima kasih Bu Novi dan Bu Lina. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lina dan Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Yulin. Bagaimana ini kabarnya hari ini Bu Yulin? Alhamdulillah baik Bu Lina. Oh iya, besok itu kan ada jadwal supervisi ya Bu di kelas Bu Yulin? Iya ada Bu, jam ketiga. Besok di jam ketiga kelas 8C Bu Lina. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya apa ya Bu besok? Siswa dapat memahami tentang relasi dan fungsi Bu Lina. Oh, memahami tentang relasi dan fungsi ya Bu. Nah, dari tujuan pembelajaran itu, apa ya yang ingin Bu Yulin kembangkan dari siswa?
Yang pertama, siswa dapat memahami tentang relasi. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami tentang fungsi. Dan yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi, Bu Lina. Wah, lumayan banyak sekali ya Bu tujuannya yang harus dicapai. Apa saja sih yang sudah dipersiapkan oleh Bu Yulin? Yang pasti saya butuh LCD, kemudian kertas manila, karena saya akan membuat 3 media pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar anak, yang saya ambil dari gaya belajar. Jadi saya lihat dari gaya belajar ada visual, auditory dan kinestetik, Bu Lina. Oh, baiklah. Berarti besok saya langsung ke kelas 8C pada jam ketiga ya Bu ya? Ya, baik Bu Lina. Oh ya Bu, setelah supervisi rencananya saya mau melakukan proses coaching nih sama Bu Lina dan Bu Novi. Saya pengen Bu Novi juga jadi pengamat di proses coaching saya nanti besok. Besok saya ingin kegiatan coaching berlangsung tapi secara daring Bu. Bisa Bu Lina dan Bu Novi meluangkan waktu untuk ke saya? Kalau saya sepertinya sih bisa, Bu, tapi ya sepulang sekolah. Kalau Bu Lina Boleh bagaimana nih? sekali Bu, boleh sekali. Sekalian kita sambil berbincang-bincang ya hasil dari supervisi besok di kelas Bu Yulin. Baik, kalau begitu besok pulang sekolah kita sepakat untuk melaksanakan proses coaching melalui daring ya Bu. Di sini Bu Lina yang akan jadi coach saya dan Bu Novi sebagai pengamatnya nanti. Siap, Bu Yulin. Terima Oke, kasih. Bu. Kita ketemu besok ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yulin. Waalaikumsalam Bu Lina. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Bu. Iya Bu. Kita ngobrol santai saja Bu. Bagaimana ini setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas tadi? Nah, itu yang ingin saya bicarakan hari ini sama Bu Lina nih. Makanya saya kan kemarin janjian mau melakukan proses coaching nih sama Bu Lina nih. Oh iya, saya paham. Nah, apa sih yang ingin Bu Yulin sampaikan kepada saya? Begini Bu, setelah saya refleksi dari pembelajaran yang saya lakukan tadi, yaitu proses pembelajaran yang berdiferensiasi, saya merasa kurang maksimal, masih ada kekurangan lah Bu. Kekurangan. Maksud dari Bu Yulin itu kekurangan yang bagaimana, Bu? Kan tadi saya menggunakan 3 media pembelajaran Bu. Menurut saya itu kurang maksimal pada saat proses kegiatan berlangsung. Ketika saya membimbing kelompok visual, yang auditori dan kinestetik itu kan tidak dapat bimbingan dari saya. Jadi sepertinya mereka sibuk sendiri. Jadi saya rasa tadi proses pembelajaran di kelas kurang maksimal seperti itu menurut saya Bu. Jadi kurang efektif begitu Bu Lina. Oh, begitu. Jadi topik kita hari ini pada pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi yang telah dilakukan oleh Bu Yulin. Nah, Bu Yulin di situ menemukan permasalahan, yaitu kegiatan belajar di kelas itu sedikit kurang efektif atau kurang maksimal. Begitu Bu Yulin? Ya, benar Bu Lina. Nah, dari permasalahan tersebut, apa sih yang ingin Bu Yulin dapatkan setelah kegiatan hari ini? Saya ingin itu siswa tetap fokus meskipun saya itu sedang melakukan bimbingan di salah satu kelompok gaya belajar tertentu. Jadi kelompok gaya belajar yang lain tetap fokus mengamati materi yang telah saya berikan, yaitu yang berupa cutshot atau media poster. Misalkan saya lagi mengamati yang visual nih Bu. Jadi yang auditori tetap fokus pada video yang didengarkan, kemudian yang kinestetik fokus mempelajari materi pada poster seperti itu Bu Lina. Oke, baik. Jadi
topiknya itu adalah pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan Bu Yulin ini kurang maksimal atau kurang efektif. Dan tujuan obrolan kita hari ini itu agar siswa itu bisa maksimal, bisa fokus, tidak ramai meskipun Bu Yulin ini bergantian melakukan bimbingan. Siswa yang belum dapat giliran dibimbing tetap fokus pada materi. Begitu ya Bu ya? Iya, benar Bu. Benar Bu Lina, benar Nah. sekali. Nah, dari permasalahan yang dihadapi Bu Yulin tersebut, peluang apa yang Bu Yulin bisa ambil untuk memenuhi tujuan kita hari ini? Apa ya Bu? Apa yang bisa dilakukan? Kekuatan apa? Kesempatan apa yang bisa dilakukan oleh Bu Yulin? Bagaimana kalau saya melakukan post test awal untuk mengetahui kompetensi pengetahuan siswa sebelum pembelajaran dimulai, seperti pertanyaan pemantik atau sekedar post test yang dibagikan untuk mengetahui kemampuan siswa di bagian kompetensinya itu Bu. Kemudian yang kedua, setelah post test dilakukan, saya kan menilai. Kemudian dari penilaian itu saya akan memilih siswa yang kemampuannya mumpuni atau lebih dari yang lain untuk dijadikan tutor sebaya seperti itu Bu Lina. Ide yang bagus itu Bu Yulin. Rencana yang akan dilakukan Bu Yulin yang pertama tadi mau mengadakan post test awal. Kemudian yang kedua menjadikan siswa yang berkemampuan untuk jadi tutor sebaya. Ada yang lain mungkin Bu? Untuk saat itu saya rasa itu dulu Bu Lina. Kapan ya Bu Yulin bisa melaksanakan rencana tersebut? Sekarang hari Rabu ya. Berarti hari Jumat Bu Lina, karena hari Jumat itu ada mata pelajaran matematika lagi di kelas tersebut. Oke, Bu Yulin bisa berkomitmen terhadap rencana tersebut. Saya rasa saya bisa berkomitmen Bu Lina terhadap apa yang telah saya rencanakan. Saya bisa berkomitmen siswa akan berhasil fokus ketika saya dapat memaksimalkan pembelajaran yang saya berikan. Ketika saya melakukan proses bimbingan terhadap salah satu kelompok, maka di sela-sela saya melakukan bimbingan, tutor sebaya itu saya manfaatkan untuk membimbing kelompok gaya belajar yang lain, seperti itu Bu Lina. Oke, nah sekarang siapa yang bisa memberikan dukungan pada komitmen yang Bu Yulin mau laksanakan ini? Sepertinya saya akan meminta bantuan Bu Indah untuk menjadi tim teaching saya. Jadi Bu Linda akan melakukan observasi pada saat saya melaksanakan kegiatan, sehingga beliau dapat melihat atau melakukan penilaian apakah pembelajaran yang saya lakukan sudah maksimal atau belum, seperti itu. Oke, nah dari pembicaraan kita hari ini, apa yang Bu Yulin dapatkan? Saya dari pembicaraan hari ini, saya sepertinya saya sudah mendapatkan solusi, yaitu yang pertama untuk keberhasilan proses pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan agar efektif dan maksimal. Yang pertama saya harus melakukan post test awal untuk mengetahui kemampuan pengetahuan siswa, sehingga saya menemukan beberapa siswa yang mempunyai kemampuan di atas temannya untuk menjadi tutor sebaya, seperti itu. Jadi di saat saya membimbing kelompok yang satu, maka kelompok yang lain akan dibimbing oleh tutor sebaya tersebut, Bu Lina. Nah, berarti Bu Yulin sudah bisa menyimpulkan sendiri ya dari pembicaraan kita hari ini apa yang Bu Yulin dapatkan. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya, saya akan mengadakan supervisi kembali minggu depan di kelas Bu Yulin. Oke Bu Yulin? Siap Bu Lina. Dengan senang hati, terima kasih Bu Lina sudah menjadi coach bagi saya dan saya dapat mendapatkan solusi dari permasalahan saya hari ini. Sama-sama Bu Yulin. Wah, tidak terasa ya, waktu kita sudah melewati 20 menit. Kapan-kapan kita bisa sambung lagi obrolan ini. Baik, kalau begitu saya izin live dulu ya Bu Yulin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oke, baik Bu Lina, Bu Yulin, saya di sini sebagai pengamat, saya melihat bahwa proses coaching yang barusan berlangsung itu sangat bagus, ya. Proses coaching antara coach dan coachee sudah berjalan sangat baik, terjadi dalam dua arah yang aktif. Kemudian antara Bu Lina dan Bu Yulin sudah menunjukkan perhatian penuh, kemudian berada di tempat yang tidak terganggu begitu ya. Jadi saya lihat benar-benar fokus pada percakapan. Kemudian juga tidak ada asumsi maupun asosiasi dari Bu Lina, sehingga saya lihat Bu Yulin kelihatan enjoy gitu ya bercerita. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Bu Lina dalam bentuk pertanyaan yang terbuka, sehingga si Bu Yulin, si coach, terlihat terpicu untuk berpikir, kemudian tergali juga ide-ide barunya untuk menyelesaikan permasalahan. Menurut saya ya, antara coach maupun coachee sudah kelihatan tenang, tidak emosional, dan alur ceritanya terlihat jelas terpenuhi. Hanya saja namanya coaching ini kan kita sama-sama masih belajar gitu ya. Kita perlu belajar berkali-kali, kemudian berkelanjutan supaya proses coaching ini bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang sebenarnya. Itu menurut saya. Baik, dan perasaan saya setelah melakukan proses coaching dengan Bu Lina dan Bu Lina menjadi coach bagi saya merasa senang dan saya mulai mempunyai banyak ide nih apa yang akan saya laksanakan selanjutnya. Saya sudah mulai paham, di saat kondisi siswa saya seperti ini maka saya harus melakukan hal yang seperti ini untuk memperbaikinya. Terima kasih Bu Lina hari ini sudah meluangkan waktu, dan Bu Novi sudah menjadi pengamat, dan Bu Lina sudah menjadi coach bagi saya dalam proses coaching ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi, meluangkan waktu untuk daring seperti ini atau secara langsung, mungkin nanti bisa secara luring untuk melakukan kegiatan proses coaching seperti ini. Terima kasih. Kayaknya kita harus diakhiri. Iya. Terima kasih Bu Lina dan Bu Novi. Assalamualaikum. Bu Yulin, Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Novi dan Bu Lina. Waalaikumsalam Bu Yulin. Salam Bu Yulin. Maaf ini saya minta Zoom meeting hari ini. Mau nembusi yang pembicaraan kemarin, Bu. Saya takut lupa. Kemarin Bu Lina bilang mau melakukan proses coaching setelah proses supervisi dari Bu Novi untuk besok dan meminta saya menjadi pengamat. Itu benar, Bu Lina? Iya Bu, betul Bu. Saya kan mau disupervisi oleh Bu Novi besok pada hari Selasa. Nah, setelah itu saya pengen meminta Bu Novi untuk menjadi coach saya, karena saya ingin melakukan proses coaching setelah selesai disupervisi Bu. Kira-kira Bu Novi dan Bu Yulin itu bisanya kapan ya? Meskipun tidak luring, secara daring seperti sekarang, tidak apa-apa Bu. Yang penting bisa meluangkan waktu untuk saya. Kalau saya besok sore bisa, saya free, tidak ada kegiatan besok sore. Kalau Bu Novi bagaimana, Bu? Kalau saya sepertinya sih bisa sih, kebetulan juga saya free besok sore. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Jadi besok sore ya, kita jam 4 ketemu lagi di ruang Zoom meeting. Ya Bu Yulin, Bu Novi. Baik Bu. Oke. Oh ya Bu Lina, berkaitan dengan supervisi besok, saya boleh bertanya nih. Besok materi pembelajaran yang Bu Lina laksanakan apa ya? Oh iya Bu, besok itu saya akan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan motivasi belajar Bu, materinya seperti itu. Tentang motivasi belajar. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin dikembangkan oleh siswa?
Oh ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu Bu, siswa dapat memahami apa itu motivasi belajar. Kemudian yang kedua, siswa itu mengetahui arti pentingnya memiliki sebuah motivasi agar bisa berhasil dalam belajar. Kemudian yang ketiga, siswa itu dapat meningkatkan motivasi belajarnya Bu. Sepertinya bakal seru nih supervisi besok ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, besok Bu Lina di jam keberapa ya? Besok saya itu ada jam keempat Bu di kelas 7C. Besok jam keempat di kelas 7C kita ketemu ya Bu Lina ya. Iya Bu Novi, siap. Sekarang saya izin live ya Bu. Jangan lupa kita besok ketemu di Zoom meeting sore hari. Ya Bu Novi, Bu Yulin. Baik Bu, Assalamualaikum Bu Lina dan Bu Novi. Iya Bu Lina. Assalamualaikum Bu Lina, Bu Yulin. Waalaikumsalam Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Novi. Bagaimana? Padat sekali Bu, saya hari ini full ngajar. Dari jam pertama sampai jam ke-6. Kalau ini termasuk tadi jam yang sudah disupervisi oleh Bu Novi. Ya, kalau hari Selasa biasanya memang banyak jam mengajar yang padat ya. Baik Bu Yulin dan Bu Lina, bagaimana kalau kita langsung saja pada kegiatan coaching kita hari ini supaya tidak terlalu malam nantinya mepet sama waktu maghrib ini? Iya boleh Bu. Iya benar Bu. Monggo Bu. Saya sudah siap di coaching oleh Bu Novi. Saya benar-benar butuh teman untuk ngobrol hari ini. Setelah tadi kegiatan pembelajaran berlangsung pas disupervisi oleh Bu Novi, ini Bu, saya masih ada unek-unek yang ingin saya. Baik Bu Lina, kita mulai saja ya. Apa nih yang ingin bahas dalam kegiatan coaching kita hari ini? Bu, tadi saya kan ngajar di kelas 7C. Saya itu pasif Bu, tidak antusias begitu deh pokoknya pada waktu kegiatan pembelajaran saya tuh merasa mereka saja tidak mau aktif. Suasana kelas tenang, tapi tenangnya itu gimana gitu loh Bu, sepertinya tidak ya pokoknya anak-anak ini menurut saya pasif Bu di kelas. Baik Bu Lina, yang saya tangkap ya dari masalah Bu Lina di sini adalah anak-anak kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan Bu Lina tadi ya. Betul demikian Bu Lina. Iya. Nah, dari sini apa sih tujuan yang diharapkan oleh Bu Lina dari proses coaching kita kali ini? Saya itu maunya siswa itu di kelas aktif dan antusias dalam kegiatan pembelajaran saya, Bu. Oke, yang pertama masalahnya di sini siswa tidak aktif atau tidak antusias dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan Bu Lina. Kemudian Bu Lina mau mereka itu aktif dan antusias jika Bu Lina mengajar di kelas. Begitu, betul Bu Lina? Iya, betul banget Bu Novi. Ya. Menurut Bu Lina,
siswa yang aktif atau antusias itu yang bagaimana sih? Kalau menurut saya, siswa yang aktif dalam pembelajaran itu siswanya tidak diam saja, Bu. Agak bertanya. Wina dari skala 1 sampai 10 yang dikatakan anak antusias tadi itu ditanya tidak diam saja, aktif menjawab pertanyaan. Nah, kelas yang 7C ini ada di skala berapa? Atau di level berapa? Berapa ya, Bu? Skala 4 mungkin tuh yang tadi yang masih bertanya. Tapi hanya anak-anak itu saja. Yang lain itu tidak. Oke. Di skala 4 ya Bu ya, 7C saat ini ya. Nah, yang diharapkan Bu Lina nantinya skala anak-anak ini sampai berapa? Paling tidak di skala 8 atau 9, begitu Bu. Untuk berada di skala 8 atau 9, peluang apa yang bisa dilakukan oleh Bu Lina pada kelas 7C? Apa ya, Bu? Bentar, Bu. Oh iya, saya bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi itu, Bu. Biar mereka bisa termotivasi antusiasnya. Pembelajaran berdiferensiasi gini, misalnya itu nanti pada waktu pembelajaran saya memberikan ice breaking, Bu, atau suka memberikan, tapi karena terkendala di sekolah itu kan jadi berebut bergantian. Hanya mungkin nanti waktu pembelajaran diferensiasi saya bisa memberikan ice breaking atau memberikan soal-soal dalam bentuk game. Seperti itu, Bu. Setelah tadi Bu Lina menyebutkan peluang yang bisa dilakukan tersebut, rencana apa yang akan dilakukan Bu Lina setelah ini? Ya, saya akan merancang kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Contohnya, dalam proses pembelajaran, Bu, saya mau memberikan sebuah game dalam menjawab soal. Hal tersebut pasti akan membuat siswa itu nanti akan berlomba-lomba untuk menjawab dengan benar. Kemudian ketika mereka sudah mulai merasakan bosan dalam kegiatan pembelajaran, itu tadi saya bisa memberikan ice breaking yang dan wah, ide yang sangat bagus ini Bu Lina. Kapan rencana ini akan dilaksanakan? Hari Selasa lagi ya Bu ya. Saya akan melaksanakan rencana ini. Insya Allah, Bu. Bu Lina sudah punya rencana. Kemudian Bu Lina bisa berkomitmen dengan rencana Bu Lina? Iya, Bu. Saya janji saya akan membuat modul ajar yang berdiferensiasi. Adakah yang bisa mendukung komitmen Bu Lina hari ini? Tentang dengan beliau untuk Nah, apa yang Bu Lina simpulkan dari pembicaraan kita sekarang ini? Yang bisa saya simpulkan,
dari pembicaraan kita, itu yang pertama, siswa saya ini tidak antusias dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, rencana saya untuk kedepannya agar siswa itu bisa antusias dalam kegiatan pembelajaran, saya akan meningkatkan antusias siswa itu dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Yaitu misalnya dengan memberikan game dengan Oke, sepertinya akan seru kegiatan belajar mengajar Bu Lina minggu depan. Aku jangan lupa nih, nah, saya ya, saya bilang waktunya mengakhiri dulu ya kegiatan coaching kita hari ini. Baik Bu Lina dan Bu Novi, saya sebagai pengamat mau merefleksi hasil pelaksanaan coaching antara Bu Lina dengan Bu Novi hari ini. Setelah saya amati, proses coaching melalui alur Tirta itu sudah terlaksana dengan sangat baik. Jadi ada alurnya sudah tepat, ada tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tujuannya juga sudah lengkap. Kemudian karena kita melaksanakan sesi daring ini sehingga kebetulan cuacanya sangat tidak memungkinkan, kurang baik cuacanya, akhirnya ada beberapa kata yang mungkin tidak terdengar oleh saya, tapi dari keseluruhan sudah sangat berjalan dengan baik proses coachingnya. Cuman mungkin kita nanti untuk lebih dikembangkan lagi, sebaiknya kita lebih sering-sering berlatih begitu. Langsung kita sebagai CGP bisa menerapkan dengan rekan sejawat juga seperti itu. Ini saya sebagai pengamat. Kemudian sebagai coaching nih, sebagai coach nih yang telah telah melakukan proses coaching bersama coach Bu Novi di sini, bagaimana perasaan Bu Lina? Bu Lina? Bu Yulin? Ya, bagaimana perasaannya setelah Ya, saya ya. Iya, setelah di coaching oleh Bu Novi. Setelah saya melaksanakan proses coaching bersama Bu Novi, saya merasa senang dan saya merasa akhirnya saya menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang saya alami, yang saya hadapi saat ini, Bu. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya saya ini ketika mengikuti pembelajaran saya, Bu. Dan semangat anak-anak juga mau aktif dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Wah, tidak terasa nih kita sudah hampir maghrib ya, Bu Lina dan Bu Novi. Kiranya sekarang diakhiri saja ya sesi Zoom meeting kita hari ini. Sudah menjadi pengamat, saya sudah menjadi pengamat, Bu Lina dan Bu Novi sudah melakukan proses coaching. Semoga kita bisa saling sharing untuk selanjutnya. Di lain waktu, di lain kesempatan ada prosesi seperti ini lagi. Kita akhiri ya, Bu. Oke, siap, Bu. Assalamualaikum. Ya, saya izin dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.